Oke, les kali ini adalah les keempat ya, matematika minat. Jadi masih kelanjutan matematika minat. Jadi untuk yang les kemarin tuh kita sudah membahas masalah ini ya. Jadi untuk bab terakhir di matematika minat ini kan kita belajar mengenai ini. Kita sudah belajar variabel acak diskrit toh kemarin sama distribusi binomial ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan distribusi peluang, masih seputar distribusi peluang tapi variabel acak kontinu ya sekarang. Nah, di sini saya akan khusus menjelaskan tentang variabel acak kontinu ya, atau continue. Selanjutnya akan dilanjutkan mean, varians, dan distribusi normal. Ini untuk next selanjutnya ya, karena banyak banget kalau mau sekaligus sekarang. Oke, jadi variabel acak continue. Kemarin variabel acak diskrit sudah, sekarang yang continue. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gini, apa sih bedanya variabel acak continue dan variabel acak diskrit gitu ya. Jadi ada continue, ada diskrit. Nah, secara umum ya, kalau diskrit itu yang kita pelajari kemarin itu ada nilainya, nilai tertentu. Jadi dia tentukan nilainya gitu. Tentukan nilai bagaimana ya? Dia tentukan nilainya X-nya gitu kan. Tapi kalau continue, dia X-nya itu tidak ditentukan nilainya tapi ada intervalnya. Tahu interval toh? Interval yang kayak gini nih, misal X kurang dari sama dengan 2 lebih dari 0. Nah, berarti kan X-nya dia maunya yang lebih dari 2 tapi kurang dari sama dengan 0. Yang lebih dari 2 apa? Berarti bisa saja 1 dan bisa jadi 2. Duanya ikut karena ada sama dengan. Itu yang dinamakan interval. Jadi di variabel acak continue ini kita akan sering menggunakan interval. Sebenarnya sama aja seperti variabel acak diskrit yang kemarin, yang minggu lalu. Cuma yang kali ini dia pakai interval gitu aja. Nah, syaratnya di sini ya, syaratnya nanti ada pengerjaannya menggunakan integral. Apa itu integral? Udah pernah belajar ya. Integral kita udah pernah belajar. Nanti kalau lupa saya ingatkan kembali. Nah, syaratnya di sini fungsi kerapatan peluangnya itu adalah rumusnya ini. Integral pakai integral tentu ya. Kan integral itu ada integral tentu dan tidak tentu. Kalau integral tentu itu ada batasnya, ini A sampai B, nilai fx harus 1. Lalu x-nya untuk batasnya, untuk kurang dari sama dengan batas atas dan lebih dari sama dengan batas bawah ini, fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Artinya grafik fx itu selalu di atas sumbu x. Dia selalu di atasnya sumbu x gitu. Jadi secara nggak langsung seperti inilah. Ini kan batas A ke B integralnya. Jadi ini luasnya. Nanti kita kurang lebih mau mencari seperti itu. Oke, mungkin lanjut aja ya. Lanjut aja di contoh soal aja. Nanti akan ini rumus-rumusnya ya. Oke, contoh soal. Contoh soalnya di sini. Oke, atur dulu. Nomor 1. Nomor 1 di sini ya. Suatu variabel acak kontinu Y mempunyai PDF. PDF itu apa? PDF itu maksudnya adalah probability definity function ya. Ya, intinya PDF itu bahasanya itu bahasa Indonesianya adalah fungsi kerapatan peluang. Kerapatan peluang. Ya, ada di sini nih, di atas ini ada. Nah, jadi fungsi kerapatan peluangnya itu seperti ini. Ini fungsi kerapatan peluang, atau bisa dibilang juga fungsi yang disediakan ya. Jadi GY sama dengan HY pangkat 2 HY pangkat 2 untuk interval ini. Nah, ada intervalnya kan gitu. Tapi GY juga nilainya bisa 0 untuk interval lainnya gitu. Tidak didefinisikan tapi untuk lainnya gitu. Maka tentukan nilai K dan B seperti ini ya, nilai M. Oke, untuk nilai K berarti mudah saja sebenarnya, pakai integral. Integralnya batas bawah min 2, batas atas 2. Kenapa? Kan dia bilang nih, batas bawahnya min 2, paling kecil kan? Dan batas atas 2. Pokoknya batas bawah tuh intinya yang paling kecil. Jadi antara min 2 sampai 2. Loh, min 2-nya nggak ada sama dengan, kok ditulis min 2? Nggak masalah, kalau integral kayak gitu aja ya. Nah, integral dari min 2 sampai 2, GY DY itu kok GY DY gimana sih? Nah, integral kan penulisannya memang seperti ini. Masih ingat nggak yang kayak gini? Integral dari min 1 sampai misal 0 dari 2x
dx, kan gitu toh. Nah, ini hanya kenapa dy, karena di sini variabelnya dia menggunakan y gitu. Sama dengan 1. Loh, kok sama dengan 1? Nah, rumusnya nih, syarat yang atas, dia fungsinya harus sama dengan 1. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita turunkan G-nya apa? G-nya tadi sudah terdefinisi di sini. G-nya adalah HY kuadrat. Berarti HY kuadrat DY sama dengan 1. Nah, integral dari HY kuadrat. Nah, kalau integral tentu cara kerjanya kayak gini nih. Ya kan? Berarti H terus 2 tambah 1 bagaimana? Kan pangkatnya ditambah 1. Baru per 2 tambah 1 kan, seperti ini. Dengan batas atas 2, batas bawah min 2, dia harus sama dengan 1 sesuai ini. Nah, setelah itu dikerjakan, gitu kan. Dikerjakan menjadi H, sepertiga H ya, ini kan 1/3 H, Y pangkat 3 dengan batas atas, batas bawah seperti itu. Nah, udah deh, kalau udah kelanjutan begini, ini sudah cara kerja integral. Ya, ini cara kerja integral saja ini. Nah, sehingga nanti didapatkan hanya adalah 3/16. Kalau kalian lupa integral, saya akan ingatkan ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya akan sedikit membahas tentang integral. Karena Mbak yakin kayaknya pada lupa integral. Nah, integral ini adalah integral aljabar. Jadi integral itu ada integral aljabar, ada integral trigonometri. Nah, sama kayak turunan, sama kayak limit, ada aljabar, ada trigonometri. Kali ini kan kita melibatkan integral aljabar. Jadi sekedar mengingatkan dan sekedar mengulangi. Karena rencana saya akan mengulang materi-materi kelas 10 dan 11. Tapi sepertinya susah kalau mau diulang semua. Waktunya nggak cukup. Nanti saya akan memberi kesempatan ke kalian mau diulang yang bagian mana gitu ya. Itu nanti kita selesaikan dulu materi minat kita ya. Oke. Nah, di sini contoh integral tentu, ini adalah integral tentu. Karena ada integral tentu, ada juga integral tak tentu. Bedanya di mana? Kalau integral tentu ada batas atas, batas bawah. Jadi integral dengan batas bawah 2 dan 3 dari 4x tambah 3 dx adalah, nah kita integralkan 4x tambah 3. Cara integral gimana? Mudah. Kalau integral secara umum seperti ini. Integral misal dari 2x. Berarti caranya adalah 2 ya, 2x. Ini kan pangkat 1 nih x-nya. Pangkat 1 ini ditambah 1. Kalau turunan kan dikurang 1, kalau integral kan kebalikan, ditambah. Gitu. Ya. Tapi ingat, koefisiennya juga diperkan dengan 1 tambah 1. Sehingga menjadi 2/2 x pangkat 2. Sehingga integral dari 2x dx itu adalah x pangkat 2. Karena 2/2 adalah 1. Ya, itu adalah sekedar informasi tentang integral yang sederhana. Nah, kalau kayak gini berarti bagaimana? Ini kan x-nya pangkat 1 nih. Ya toh? Kalau integral berarti kita tambahkan 1 pangkatnya.